nanti dicatat ya, karena ini nanti kan dikumpulkan toh. Kalau dikumpulkan berarti kalian harus memperhatikan tanpa ada yang rame ya. Bu Erni akan mengangkat tema yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini, apalagi ini adalah pandemi ya. Jadi Bu Erni mengangkat tema tentang cara belajar siswa agar berprestasi dalam musim pandemi ya. Karena tanpa kalian harus belajar offline, kalian juga bisa belajar secara online ya. Dan indikatornya juga banyak sekali untuk belajar kalian untuk mendapatkan prestasi ya, tidak hanya cukup kalian belajar di dalam kelas saja, tidak, tapi kalian belajar dari berbagai medianya banyak sekali yang kalian bisa kalian pelajari. Contohnya adalah internet ya. Yang kedua adalah bisa melalui media apa saja, referensinya banyak, bisa buku itu bermacam-macam, bisa buku pelajaran sekolah, bisa buku yang lain-lain yang kalian dapatkan di salah satu ini ya, internet itu kan ada semacam metode untuk kalian belajar secara online ya, karena ini adalah musim pandemi, kalian dituntut untuk belajar secara aktif ya, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Jadi di sini Bu Erni ada tips yang menjadi siswa berprestasi. Ini ada 6 tips ya, ini tolong kalian dicatat karena ini adalah salah satu cara untuk kalian belajar supaya kalian mendapatkan prestasi. Yang pertama adalah kalian catat, mampu belajar secara efektif ya, ini yang pertama. Nanti Bu Erni akan terangkan, ini dicatat dulu tip-tipnya ya. Yang kedua adalah aktif dalam belajar ya, yang kedua. Yang ketiga adalah rajin mengerjakan tugas PR. Ini sangat penting sekali, tapi kondisi saat ini anak-anak kadang tidak mau mengerjakan. Karena apa? Ya karena mungkin kalian punya kendalanya, Bu, HP saya error, Bu, HP saya ini lemot, Bu, HP saya tidak punya kuota dan sebagainya. Tapi itu bisa kalian lakukan dengan cara yang lain ya. Mungkin kalian belajar dengan temannya, bisa bergabung ya, tidak harus kalian mengandalkan satu HP yang kalian tidak punya, sehingga apa? Sehingga belajar kalian ini down, menurun karena tidak punya ini HP ya. Jangan sampai HP ini menjadi suatu kendala untuk kalian belajar ya. Banyak cara yang untuk kalian lakukan. Mungkin kalian ke rumah temannya belajar ya, dengan bergabung, belajar kelompok, banyak kalian lakukan ya. Jangan sampai semangat kalian down karena tidak punya HP, kan begitu. Biasanya anak-anak kan begitu dalam kondisi pandemi ini. Yang keempat itu adalah memiliki motivasi yang tinggi. Ini sangat penting sekali loh ya. Motivasi tinggi itu kita ciptakan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya. Tapi hampir anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak didik saya ini kadang terkontaminasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena itu akan mengurangi semangat kalian, bahkan akan mendapatkan nilai yang tidak baik nanti kalau kalian terkontaminasi dengan teman-teman yang tidak punya semangat belajar ya. Jadi kembali untuk kalian itu sukses, kembali untuk diri kita sendiri. Saya harus bisa, saya harus sukses. Nah, sukses itu tidak hanya sekedar semangat atau niat saja, tapi disertai dengan belajar. Ya, tidak cukup cuma niat kok, semangatnya punya tapi belajar tidak mau. Ya, jadi yang namanya belajar itu indikatornya banyak sekali. Ya, yang kelima ini mampu mengatur waktu dengan baik. Ini ya. Ini anak-anak kadang-kadang mengikuti ekstra banyak sekali.
ikut bela diri ikut pramuka ikut, terus ketua OSIS apalagi kegiatan banyak. Boleh kalian mengambil semua itu boleh, asalkan kalian mampu membagi waktu, itu yang penting ya. Karena apa? Karena tugas belajar pokok kalian itu adalah belajar, dan non akademik itu juga salah satu pendukung untuk kalian meningkatkan kompetensi bakat ya. Ini sangat penting juga, tapi harus diimbangi dengan apa? Dengan membagi waktu dengan baik ya. Jangan sampai kita ini seperti contoh, ini banyak sekali anak-anak yang double mengikuti ekstra itu sehingga tidak bisa memanfaatkan dengan baik, tidak mau mengerjakan tugas ya, tidak mau masuk kelas ya. Kalau misalnya tugas-tugas belajar ini sudah selesai dalam kaitan mengenai ekstra ya kalian kembali lagi untuk belajar, karena semua non akademik maupun akademik ini sangat mendukung sekali ya. Tapi bukan berarti kalian mengabaikan waktu, harus bisa memanage. Kalau kalian tidak bisa memanage, ambil satu ekstra saja sehingga kalian punya komitmen. Kalau misalnya dalam diri kalian tidak punya komitmen, terus ngambil semuanya, udah saya mau ikut ini boleh, asalkan harus pandai memanage waktu. Bu Erni pekerjaannya banyak, tapi Bu Erni bisa memanage waktu ya urusan keluarga, urusan anak, urusan semuanya banyak sekali, tapi bisa memanage waktu. Karena apa? Tanggung jawab ya. Kalian juga sama, punya tanggung jawab itu terletak pada diri kalian sendiri. Tanggung jawab kalian berapa? Pertama adalah tanggung jawab terhadap diri kalian ya, kalian harus sukses. Kedua adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap alma mater kalian, yaitu sekolah madrasah Aliyah Nahdlatul Sholihin. Ini harus kalian jaga dengan baik ya. Tiga ini kalau kalian terapkan dalam diri kalian semuanya, saya yakin kalian menjadi pelajar yang luar biasa ya, yang punya kompetensi tidak hanya secara Islami saja, tapi secara kompetensi secara umum ya. Jadi kita belajar itu tidak hanya urusan ini aja akhirat saja, tapi dunia juga ya, tapi harus balance itu. Kalau kalian misalnya ada yang mondok ya, itu juga harus bisa membagi waktu ya, saatnya ngaji, saatnya sholat, saatnya belajar. Jadi semua itu bisa di manage ya. Kalau kalian tidak mampu ya, pilih salah satu ya, ada dua pilihan, sekolah saja atau mondok saja ya. Tapi kita hidup kan punya dua pilihan, dalam artian ya, untuk mengejar suatu cita-cita akhirat dan cita-cita dunia. Dunia itu apa? Dunia untuk memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Akhirat juga sama, untuk memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Tidak hanya aplikasi kita, tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Karena apa? Karena akhirat ini cukup luar biasa, masuk semua aspek ya. Kalian harus pahami itu. Kalau kalian tidak memahami itu ya, tentunya kalian punya nilai kurang ya dalam memotivasi dirinya sendiri. Kemudian ini yang keenam ini adalah memiliki sikap dan perilaku yang baik. Ini sangat penting sekali ya, karena kepribadian ini adalah bentuk kalian menjadi orang yang sukses ya. Ilmu dengan akhlak itu lebih tinggi tingkatannya akhlak ya, karena akhlak ini adalah korelasinya ke ilmu. Ilmu manakala kalian tidak punya akhlak, kalian tidak akan dipercaya orang, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan. Jadi akhlak ini tingkatannya level paling tinggi ya. Ini paling tidak balance antara ilmu dan akhlak, ini harus balance. Jangan sampai kalian turun. Saya belajar agama saja, tapi ilmu pengetahuan saya kurang. Jangan. Dua-duanya harus kita pacu. Sehingga apa? Akhiratnya dapat,
ya. Kemudian apa? Kemudian dunianya dapat, ya. Itu yang kalian harap, itu namanya bahagia dunia dan akhirat, ya. Seperti hari ini kan kalian melaksanakan ibadah puasa ini kan salah satu bentuk memotivasi kalian untuk jauh lebih baik, tidak hanya secara ilmu pengetahuan tapi secara ilmu agama, ya. Ini tadi tip bagaimana kalian bisa berprestasi, ya. Tadi ada yang belum saya terangkan ini. Yang pertama adalah mampu belajar secara efektif. Efektif itu semua anak punya cara sendiri, ya, tidak sama. Bu Erni ngajari kalian secara efektif itu seperti ini, tapi belum tentu anak yang lain mampu, ya, karena semua anak ini kan punya karakter cara belajar sendiri, ya. Contoh misalnya Mbak Bilkis misalnya ini contoh. Mbak Bilkis kalau belajar harus tempat yang tenang, tidak kalau rame dia tidak bisa masuk lah kalau belajar. Tapi yang satunya kayak Melinda belajar mungkin dengan cara yang lain, mungkin sambil makan, kan ada yang seperti itu, ya. Karena itu semua kan ada kenyamanan sendiri, ya, tidak boleh disamakan, ya. Karakternya anak ini tidak boleh disamakan, ya. Karakter belajar untuk kalian mencapai sesuatu itu tidak sama, jadi sangat berbeda. Si A, si B, seperti contoh ini saya contohkan. Bu Erni kalau menasihati anak-anak itu juga berbeda-beda karena tahu karakter anak. Si A misalnya, contoh seperti Fardoli kalau saya nasihati, sekali saya kasih halus tidak bisa, 1, 2 saya tegas, itu kalau saya mendidik anak, ya. Jadi beda-beda, ada yang sekali saya nasihati cukup halus selesai, dia baik, ya, itu karakternya seperti itu, ya. Jadi kita harus, Bu Erni ini menguasai anak-anak dalam hal berperilaku. Ibaratnya Bu Erni ini pahamlah tentang kalian semuanya. Yang perlu tak tangani, yang tegas itu yang ngendi, ya. Yang memang tak halus itu yang mana, itu paham, ya. Sehingga ada semacam inilah psikologis, ya. Kalau kalian ini kan memang punya psikologis yang tidak sama, ya. Jadi semua harus bisa mengkondisikan dengan baik, ya, lingkungan kalian ini, ya. Jangan sampai kalian merugikan orang lain. Kemudian ini ada beberapa lagi bagaimana kalian ini memiliki teknik berprestasi, ya. Teknik berprestasi juga banyak sekali, terutama taat, ya. Kalian ini taat beribadah. Taat beribadah ini juga sama, indikator untuk segala sesuatu apa yang kalian inginkan tercapai, ya toh. Orang hidup itu kan tidak hanya kita mencari, hanya kita usaha saja, ikhtiar saja kan tidak cukup, kan, ya. Harus taat beribadah. Nah, taat beribadah itu bermacam-macam indikatornya, ya. Ya paling tidak 5 waktu dijalani, ya, karena itu kewajiban kalian. Terus yang kedua adalah puasa. Di bulan Ramadan hari ini kalian melaksanakan puasa ini juga harus dijalani kecuali uzur, ya. Ini semua harus kalian laksanakan, ya. Ada alasan-alasan syar'i yang kalian tidak bisa melaksanakan, ya. Itu pengecualian, itu dispensasi dari Allah, itu salah satu suatu penghargaan untuk kalian yang wanita, ya. Jangan sampai kalian jadikan alasan yang lain tidak berpuasa. Bu, saya ini habis kerja ini kok, ya boleh-boleh saja, tapi diniatkan betul. Kalau kalian sekolah ini, belajar ini adalah ibadah, insya Allah berangkat dari rumah itu enak sekali, ya. Ilmunya bermanfaat, ya. Terus ketemu teman, ketemu bapak ibu guru, ya, menjadi semuanya berkah, ya. Kita hidup ini kan mencari suatu apa? Untuk apa tujuannya? Untuk ibadah, no? Nah, ibadah itu kita aneka ragamkan sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Seperti pandemi ini kan cukup luar biasa, ya, sampai berapa tahun ini, hampir 2 tahun.
Makanya kalian harus taat beribadah ya, supaya pandemi ini selesai. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan dari apa yang Bu Erni sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya ya terkait bagaimana kalian belajar. Bu, saya kok belajarnya kok tidak masuk, Bu. Bu, saya itu kalau belajar kok seperti ini, Bu. Silakan ya. Boleh, silakan kalau mau ada yang tanya. Nanti Bu Erni akan memberikan uraian atau ini ya, masukan untuk kalian semuanya. Mungkin ada yang bertanya dari samping, mungkin perwakilan satu di sini, satu perwakilan, sehingga ada umpan balik. Apa yang Bu Erni sampaikan kemungkinan ada yang belum paham, kemungkinan ada yang ditanyakan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kalian belajar, mungkin ada. Silakan ya, silakan. Boleh di sini dua tanya Mbak Bapak, sini tanya, silakan. Ayo. Ada yang tanya enggak? Kalau tidak ada yang tanya nanti saya lanjutkan materinya. Apa? Silakan tanya. Cara mengatur waktu tadi kan Bu Eri sudah sampaikan ya. Cara mengatur waktu itu tergantung diri kita sendiri. Misalnya contoh, kamu ikut apa? Saya tanya dulu. Ekstranya ikut apa? Berapa ekstra? Nah, ekstranya berapa kamu ikut? Ayo. Ya, sehingga nanti kan Bu Erni bisa memberikan ilmu. Ikut ekstra berapa? 5. Kalau ikut 5 betul? 5 apa saja kok banyak banget? Berapa? 2. Apa saja? Selain itu ada pekerjaan di rumah, pekerjaan apa? Selain membantu orang tua? Jualan enggak? Enggak, maksudnya kan siapa tahu jualan bantu orang tuanya. Jualan enggak? Enggak ya. Mondok enggak? Mondok ya. Kalian rumahnya mana? Saya tanya dulu. Kerja. Bagaimana kalian mengatur waktu? Tadi kan Bu Eri sudah sampaikan ya. Itu semua kembali ke kalian masing-masing. Misalnya contoh, ini saya contohkan. Pulang sekolah, apa yang harus kalian lakukan itu sudah terprogram. Maksudnya sudah termanage. Ya, saya harus setelah pulang sekolah ini saya pertama tentunya makan ya, jelas itu, istirahat dan sebagainya, makan, sholat ya. Kalau sholat sudah mati sekolah, mungkin sholat di rumah, mungkin sholatnya nanti setelah sholat asar ya, seperti itu. Sehingga kalian itu bisa memanage ya, semua kembali ke kalian masing-masing ya. Bagaimana misalnya kok kalian ikut ekstra jam sekian kok saya harus pulang sekian ya, harus dikondisikan. Contoh lagi, anak-anak ini kan banyak yang telat, sering telat toh ya. Itu juga bagaimana kalian memanage itu mudah sekali. Misalnya saya rumahnya Sarang ya, Sarang, tapi saya berangkat jam 6, ini jam setengah 7 kok telat ya. Jangan diulangi lagi berangkat setengah 7 gitu. Karena apa? Di jalan mungkin ada sesuatu halangan, mungkin tidak dapat kendaraan. Jangan diulangi lagi. Ya paling tidak dikurangi. Dalam artian, aku ini masuk setengah 7, saya dari rumah setengah 7, ternyata kok telat. Saya ini berangkat jam 6 kurang jam setengah 7 kurang ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai jangan sampai waktu itu kalian telat diulangi lagi jam segitu ya, telat ya. Karena kan apa? Karena dalam perjalanan kita kan tidak tahu ya, mengawali itu jauh lebih baik daripada kalian telat. Kadang-kadang anak-anak yang telat ini kan tempatnya juga dekat juga telat, tempatnya di Sarang juga telat ya, apalagi deterjen juga telat ya. Itu mudah sekali dikira-kira gitu loh. Pakai ini loh, pakai ini, jangan pakai ini asal-asalan, pakai ilmunya yaitu tadi diatur ya. Aku kok budal setengah itu kok telat dari Terjan, saya tidak akan berangkat setengah 7 lagi. Nah, paling enggak jam 6 jam 6 lebih seperempat begitu.
ya. Nah udah telat setengah 7 malah berangkat jam 7 kurang seperempat dari rumah, ya telat banget ya, nggak boleh ya, harus lebih inilah dimanage ya, seperti itu ya. Itu cara-cara sederhana sekali harus kalian bisa melakukan ya, karena itu kalau kalian tidak lakukan dengan komitmen ya, itu saya yakin akan telat terus ya. Semua itu kembali komitmen kita, tanggung jawab kita itu ya. Kemudian ini ya, bagaimana cara meraih prestasi ya, ini perlu dicatat ya, cara meraih prestasi ini ada beberapa hal ya. Jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang, paham ya? Sebagai penghalang itu begini, aku kayaknya kok tidak mampu ya. Jangan sampai kalian bilang tidak mampu, saya harus mampu. Itu yang harus dalam benak kalian. Itu kan kalau kalian bilang seperti ini, anak-anakku dengarkan ya. Kalau kalian bilang seperti ini, saya tidak mampu kok Bu, ya belum melangkah tapi sudah pasrah, tidak mau berusaha. Ini namanya apa? Namanya kalian ini tidak mau berusaha. Jadi jangan jadikan suatu penghalang apapun ya. Seperti, Bu saya tidak bisa belajar kok Bu, karena HP saya rusak kok Bu. Ya itu namanya kalian penghalang ya. Jangan jadikan suatu penghalang kalau ingin meraih prestasi. Yang kedua ini, belajar dari setiap kesalahan ya. Belajar dari setiap kesalahan ini harus kalian bisa mengevaluasi diri ya. Karena apa? Karena mengevaluasi diri ini sangat penting. Jangan sampai kalian dievaluasi orang lain maupun dievaluasi bapak ibu guru. Jadi begini ya, satu hari paling tidak kalian melakukan suatu evaluasi ya, mulai jam 7 ya sampai jam ini kan, karena ini kan adalah kaitannya dengan Ramadan, belajar ini ya, ini apa namanya, pesantren pesantren kilat ya. Itu jangan sampai begini, wah saya ini itu kok Bu, saya ini ndak pernah salah. Jangan sampai bilang kalian tidak pernah salah. Berarti kalau bilang kalian tidak pernah salah, itu berarti kalian tidak punya semangat untuk mengevaluasi diri. Dengarkan jangan rame ya. Yang namanya mengevaluasi diri itu segala macam apa yang ada dalam diri kalian, baik itu hatinya, pikirannya, lingkungannya ya. Itu harus kalian pada mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri ini contoh, jam 7 apa yang sudah saya lakukan ya, selama di ini loh ya, di lingkungan sekolah ya. Jangan sampai begini kalian, aku pelajaran jam pertama kedua kok tidak dapat apa-apa ya. Ya itu karena apa? Karena kalian tidak mau semangat belajar. Nah ini termasuk kalian harus rugi loh. Jangan sampai dianggap wah seneng aku jam pertama kedua tidak ada gurunya, bebas. Jangan begitu ya. Mungkin bapak ibu gurunya sedang ada kepentingan di luar ya, mungkin izin, mungkin ada kepentingan keluarga. Jadi kalian belajar sendiri sehingga ada semacam stimulasi ya, apa yang kalian pelajari selama bapak ibu guru tidak ada. Ini harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Kalau tidak ya kalian akan rugi ya. Kalau anak-anak yang cerdas, yang pintar mungkin rugi. Satu jam nggak ada gurunya, ada bingung ya Allah, kok nggak ada gurunya ya, saya ngerjakan tugas kok itu ya merasa ada yang kurang ya. Ini contoh seperti itu ya. Jadi jadikanlah dirimu ini menjadi sesuatu istimewa. Istimewa itu untuk diri kalian sendiri, nanti juga akan berdampak kepada orang lain.
Nah orang lain itu ya banyak, bapak ibu guru, ya lingkungan di sekitar, orang tua kalian itu banyak sekali. Terus nilainya bagus, ya. Terus afektifnya bagus, psikomotoriknya bagus, ya itu yang stimulasi nilai plusnya di situ. Ya, kadang-kadang anak-anak kan begini. Kalau anak-anak perempuan mungkin masih ini ya, masih mendingan lah daripada anak laki-laki ya. Cuek itu alah tidak ada gurunya, ya sudahlah saya tidak mengerjakan tugas, padahal sudah diberikan tugas, ya. Tapi setelah nanti ada gurunya sudah deadline besok dikumpulkan, ternyata tidak dikumpulkan, ya. Ini kan termasuk kalian rugi sendiri, ya. Itu salah satu contoh. Jadi yang kedua ini yang ketiga ya, memiliki motivasi tinggi. Ya, anak-anak ini harus punya motivasi yang tinggi loh ya. Karena tanpa motivasi kalian ini nanti akan mudah menyerah. Misalnya mengerjakan soal matematika nggak bisa, terus pasrah aku nggak bisa. Ya, tapi tidak mau berusaha, katanya temannya, katanya bapak ibu guru yang mengampu matematika, ya. Ini namanya tidak punya motivasi untuk bisa, ya. Orang sukses itu ya dari situ loh ya. Motivasi, niat, semangat, yang kemauannya keras, tapi harus dibarengi dengan sesuatu yang bisa menunjukkan karya. Ya, karya itu bermacam-macam, ya. Jadi jangan inilah, jangan semangat tok tapi tidak ada sesuatu yang menghasilkan untuk diri kalian, ya. Ya paling tidak ilmu lah, tambahan wawasan lah, ya, seperti itu. Kemudian jadilah sosok yang menginspirasi orang lain. Nah ini sangat penting sekali. Ini anak-anak ada yang menginspirasi orang lain, dalam artian kalau Bu Eri berbicara tentang skop lingkungan atau di lingkungan kelas, ya. Contoh, jangan rame, dengarkan, ayo anak-anak ini dengarkan, ya. Menginspirasi orang lain itu begini, misalnya kalian mendapatkan nilai bagus, ya. Otomatis kan secara otomatis temannya menginspirasi, kok temanku dapat nilai bagus ya, kuncinya apa ya, kan gitu. Ya kuncinya ya belajar, ya. Jangan sampai begini, sunggap sama temennya, alah paling nyontek, ya. Alah paling ini, ya jangan sampai kalian pikirannya terkontaminasi negatif. Ya paling tidak kalian tanya, kamu kok dapat nilai bagus, kamu belajarnya bagaimana ya? Nah, nanti kan temannya dikasih tahu, ya mungkin belajarnya mungkin lebih rajin, ya, lebih tekun lah, sering membaca, ya. Karena membaca itu sumber ilmu loh, ya. Tapi anak-anak sekarang ini membaca kadang megah. Makanya Bu Erni kadang PKN itu tak suruh meresum. Selain Bu Erni menerangkan, tak suruh meresum supaya kalian sambil belajar ya meresum atau merangkum. Karena kalau tidak seperti itu, saya yakin kalian tidak pernah membaca. Bukunya ya mungkin sudah selesai, ya sudahlah, taruh di meja, tapi tidak dirapikan, tidak belajar. Makanya intinya begitu, selain Bu Erni menerangkan, Bu Erni suruh kalian merangkum supaya kalian mengevaluasi dari apa yang Bu Erni sampaikan, kalian baca sehingga kalian paham. Kalau kalian tidak paham bisa ditanyakan ke Bu Erni, ya itu inti kalian belajar. Karena Bu Erni sendiri suka membaca, suka sekali, hobi, ya karena ya bacaan macam-macam. Kalau Bu Erni kan bacanya macam-macam, ya, bermacam-macam aspek yang Bu Erni baca, ya. Ya itu karena apa? Ya karena untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, ya, meningkatkan kompetensi diri. Jadi kalian ini harus punya kualitas diri yang baik. Pertama adalah kualitas diri yang baik itu adalah ilmu agama. Terus yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ya ini didesain
dibalanskan sehingga seimbang, sehingga kalian menjadi siswa-siswi yang luar biasa ya, yang punya cita-cita yang kalian harapkan akan tercapai, insya Allah seperti itu ya. Saya lanjutkan, ini ada semacam ini bagaimana cara menjadi pelajar yang sukses ini ya, ini tipnya ya. Pelajar yang sukses apa saja? Ini banyak sekali. Yang pertama adalah ini ya, pelajar yang sukses nih, rajin belajar tentunya iya ya. Anak-anak ini kalau rajin belajar itu ya mungkin 50% lah ya. Berarti tidak suruh cuma dari kelihatan sehari-hari di kelas, kalau tak suruh ngerangkum itu kadang besok ya Bu ya dikumpulkan. Kalau anaknya sing sregep ya seketika itu dikumpulkan ya. Ini harus ditingkatkan, rajin belajar. Jika kamu ingin menjadi pelajar yang sukses ya, maka kamu harus rajin belajar ya. Karena kalau kalian tidak rajin belajar, apa yang kalian harapkan juga tidak akan tercapai ya. Nilainya mungkin kurang lah ya. Makanya nilai kalian dapatkan untuk mendapatkan terbaik itu ya indikatornya banyak sekali. Rajin belajar juga indikatornya banyak sekali. Mengerjakan tugas ya, kalau ulangan ya ikut ulangan ya. Terus banyak sekali ya yang perlu kalian ini terapkan ya dalam kehidupan kalian, belajar untuk mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan. Terus yang kedua ini adalah aktif dan partisipasi. Nah ini tadi tak tanya partisipasinya hanya berapa ini, hanya 1 ya, padahal 2 kelompok. Situ tidak ada yang tanya, sini tidak ada. Itu namanya nilai partisipasinya kurang ya. Jadi yang namanya belajar itu ada partisipasi. Kalian bertanya apa yang kalian tidak paham ya. Bu, saya sudah paham kok Bu. Ya alhamdulillah kalau sudah paham ya. Itu namanya masuk nilai partisipasi. Dan nilai partisipasi ini juga termasuk masuk kognitif, juga masuk afektif. Secara keilmuan juga secara sikap kalian punya jiwa berani bertanya. Tidak tahu ya tanya, kalau tidak tahu tidak tanya, tidak bisa apa-apa kalian ya. Ibaratnya jalan, aku kok tidak ngerti ya jalan ini, bank saya itu masuk ke sana tidak terseok-seok, saya harus lewat mana? Ada 2 alternatif. Wah enak sana aja, saya lewat sana enak, tapi saya tidak terseok-seok, lambat tapi nyaman. Milih yang mana? Ini ada 2 pilihan, kalian pilih ya. Ada 2 jalan ya. Jalan yang terseok-seok tapi cepat nyampe, tapi jalan tidak terseok tapi nyaman orang jalan tapi dia tempuh. Kamu pilih yang mana? Jalan yang lurus. Ayo. Kalau punya ini ya jalan yang lurus tapi tidak terseok-seok. Misalnya agak lama tidak apa-apa, yang penting aku nyaman, aku nyaman, selamat kan gitu. Daripada kamu lewat jalan cepat tapi terseok-seok tapi celaka, kan tidak mau toh. Jadi ada 2 pilihan ya, seperti itu contoh dalam hidup seperti itu ya. Kemudian jadi itu salah satu bentuk ya, partisipasi penting loh ya, karena partisipasi itu juga ada nilainya. Kalau dalam suatu proses pembelajaran, orang mau menang ini nggak tahu karpe ngerti apa orang, nak paham nggak apa-apa, kalau nggak paham ini yang repot ya. Kemudian ikut organisasi atau ekstra, ini sangat penting sekali ya. Karena apa? Orang sukses itu tidak hanya secara akademik saja, non akademik ini sangat mendukung sekali orang sukses. Betul. Kadang orangnya kurang pinter, tapi dia di organisasi getol, dia bisa sukses loh. Karena dia lihai dalam
menguasai medan itu lihai sekali. Tapi orang pinter ini tidak pernah organisasi, dia pinter tapi dia tidak tahu bagaimana saya untuk masuk di sana ya, tidak tahu dia. Mungkin saya ikut organisasi ini saya harus seperti apa ya, seperti itu ya. Tapi paling tidak begini, pinter berorganisasi itu mantap, pasti jadi orang sukses ya. Karena apa? Nanti di luar sana kamu akan punya kenalan, punya ilmu baru dengan teman misalnya. Oh, saya kenalan dengan pejabat ini, dia pintar cerdas, ambil ilmunya. Nah, itu salah satu bentuk ini loh, referensi ilmu loh ya. Jadi ilmu itu tidak kalian baca hanya di buku saja, dari bapak ibu guru saja, tapi ilmu bisa kalian dapatkan dari sumber yang lain. Mungkin bergaul dengan orang pintar, bergaul dengan orang cerdas, kalian akan cerdas. Mungkin cara bicaranya tambah pintar ya, karena belajar bergaul dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Lalu belum bergaul kalau sumber dayanya rendah ini ya, tidak merendahkan orang, tidak, tapi ini sekedar contoh saja. Ya nanti kamu tidak akan mendapatkan ilmu lebih. Bergaulah orang yang punya kompetensi tinggi. Ya, yang penting selama itu memang mengarahkan kalian untuk sesuatu yang baik ya, seperti itu ya. Semua kita kolaborasikan dalam diri kita masing-masing ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang keempat ini aktif mengikuti lomba. Nah, ini sangat penting sekali. Ini pernah satu kelompok ini pernah mengikuti lomba. Halo. Ada yang ikut lomba? Tidak ada? Pernah ya? Di sini yang blok sini ada? Oh, ada. Berarti ya, ini dengarkan. Ikut lomba itu memotivasi bakat dan minat kalian. Seperti ekstra itu sama, menumbuhkan bakat kalian. Makanya jangan sampai kalian jadi pelajar tidak ikut ekstra loh ya. Wajib paling tidak satu ekstra saja kalau kalian tidak mampu membagi waktu. Jangan sampai tidak ikut. Kalau tidak ikut kalian nanti 0 nilainya pengembangan diri ya, karena itu termasuk nilai juga, termasuk untuk meningkatkan bakatmu itu di mana? Kok saya pintar nyanyi? Nah, kalian masuk apa? Ya masuk seni musik, bisa mengembangkan bakat kalian ya. Kok saya suka ini ya, apa namanya, hiking, istilah apa namanya, panjat tebing, aku ikut itulah pencinta alam ya. Itu akan mengembang. Otomatis nanti kan ada lomba-lomba, sehingga apa yang belum kalian dapatkan di Alia kamu akan dapatkan di luar Alia. Nah, itu ada sisi positif dan nanti bisa kalian tularkan pada saat nanti kalau kalian menjadi pelatih ya. Siapa tahu ada pelatih, karena anak-anak kita ya yang pramuka itu banyak pelatih loh. Pelatih pramuka banyak dari alumni Alia. Bahkan seperti ini Pak Basori juga alumni sini. Dia sekarang jadi pembina pramuka. Bahkan dia ibaratnya sudah kenal orang-orang besar. Ya, jadi itu salah satu bentuk organisasi loh. Seperti Bu Elni juga giat organisasi, suka sekali. Ya, sehingga kalau misalnya dari organisasi apapun, insya Allah getol Bu Elni. Dulu pada waktu kuliah juga begitu ya. Punya bakat seperti itu ya. Makanya jangan sampai kalian monoton itu begini, hanya akademinya saja tapi tidak ikut ekstra, wajib loh ya. Kelas 10 kan wajib, kelas 11 ya, kalau kelas 12 sudah free ya, sudah tidak ikut ya, karena sudah mulai ini untuk persiapan ujian dan untuk kelulusan dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk ekstra. Yang kelas 10, kelas 11 ya. Jangan sampai begini, Bu, saya itu ikut ekstra itu 2, yang saya bakat, yang tidak apa-apa. Nanti yang tidak bakat akan menjadi bakat, diasah supaya kalian mampu. Aku ini kok bisa nyanyi kok cuma sedikit-sedikit ya, aku kepengen bisa nyanyi seperti
Mbak Meli misalnya, seperti itu ya. Ini contoh Mbak Meli. Nah, akhirnya dia masuk ke seni musik, ya, dengan semangat, dengan komitmen, akhirnya dia pinter, akhirnya bisa mendapatkan uang. Nanti setelah lulus, kalian nanti dipanggil dalam akan event-event tertentu, mungkin pernikahan, ya, mungkin acara sunatan, ya. Itu sangat mendukung sekali untuk ke sana, ya. Jadi ikutilah ekstra sesuai dengan bakat. Kalaupun tidak punya bakat, ya tidak apa-apa, tapi yang penting punya niat, punya kemauan, semangat untuk komitmen, ya. Insya Allah semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, ya. Kalau kalian mau berusaha, saya yakin semua mampu. Jangan sampai ada kata begini dalam diri kalian, saya tidak bisa, Ibu. Jangan sampai kata-kata itu keluar. Itu akan apa? Itu akan menurunkan semangat kalian, ya. Biarkan teman bilang apa, Allah raiso wae kok melu, tidak apa-apa. Itu ibaratnya ujian, ya. Kita hidup ini kan diuji berbagai macam orang, ya. Itu ujian, biarkan. Yang penting saya mau belajar kok, seperti itu, ya. Jadi kita tumbuhkan rasa positif, energi positif untuk diri kita sendiri, ya. Jangan sampai terkontaminasi dengan energi-energi negatif dari luar, sehingga akan berdampak tidak baik untuk diri kalian, ya. Itu yang memang Bu Erni harus sampaikan semuanya. Karena apa? Karena kalian ini kan masih labil. Kalau labil ini harus perlu diasah terus ini. Hati pikirannya ini harus diasah terus. Dengan apa? Ya dengan mendengarkan nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, dengan kalian belajar sesuatu yang baik, insya Allah, ya insya Allah kalian hati pikirannya akan selalu positif, ya. Memang mudah untuk berpikir negatif, itu mudah sekali, tapi untuk berpikir positif itu tidak semua orang mampu, kecuali punya kualitas diri yang baik. Insya Allah kalian mampu, ya. Tuh, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa tip lagi, ya. Ini sangat penting. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ini satu yang perlu Bu Erni sampaikan untuk sebagai penutup, ya. Ini langsung pulang, tapi kan harus berdoa dulu. Biasanya kalau berdoa setelah ini berdoanya Asmaul Husna, ya. Makanya ini sebelum Asmaul Husna kalian lafalkan, ya. Tolong siap-siap dulu, ya. Tasnya dirapikan, duduknya yang manis, ya. Biar nanti insya Allah kalian berdoa akan diijabah oleh Allah, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Insya Allah doanya insya Allah mustajab, asalkan dengan istiqomah, ya. Dengan istiqomah itu berdoa khusyuk, ya. Jangan ada yang rame, jangan ada yang gojek, ya. Kalau belum semuanya tenang, belum Bu Erni suruh kalian mulai. Sudah semuanya, ya. Tadi apa yang Bu Erni sampaikan sudah paham semuanya, ya. Nah, ini Bu Erni mohon apa yang Bu Erni sampaikan ini jangan sampai hanya dimasukkan saja tapi tidak dilaksanakan. Dimasukkan hati tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Namanya ikhtiar. Ikhtiar belajar untuk jauh lebih baik, ya insya Allah.